setelah selesai prosedur dan kemudian sadar kalau ternyata hasilnya lebih buruk dari sebelumnya, ada pergi untuk memperbaiki diagnosa dari dokter? Apa kesalahan prosedur? Dokter di Samarinda cuma bilang, ini banyak korban yang datang ke sini. Korbannya Ria Beauty. Tapi anehnya tidak ada yang tidak ada yang berani ya komen karena takut di-head. Kadang kan orang tuh males ribet ya. Kayak gitu ya, lebih fokus aja mungkin mereka baikin mukanya. Seperti saya fokus karena ke dokter itu tidak gratis ya dan sangat mahal sekali. Saya sangat menangis 1 tahun ini, sangat menderita. Banyak orang di luar sana yang menginginkan wajah yang glowing, tapi dengan mengumpulkan pundi-pundinya demi mendapatkan wajah yang glowing, awet muda, itu semua wanita tidak memungkirin itu ya, sehingga rela nih mengumpulin pundi-pundinya untuk melakukan sebuah treatment kayak gitu, seperti yang dilakukan Ria Beauty. Itu kan sangat mengecewakan sekali begitu. Saat ini kondisi kulitnya seperti apa, kerusakan setelah berobat di klinik ilegal ini? Saat ini kondisinya ini saya sengaja nggak pakai bedak, mungkin nggak apa-apa biar buat pelajaran aja ya. Setelah setahun saya dari situ, saya kan rutin saya lakukan laser, DNA salmon, tapi hasilnya tidak bagus juga karena kan udah terlalu dalam ya. Jadi kita harus benar-benar kerja keras buat baikin dan ngabisin dana yang banyak sekali. Buat klinik-klinik yang bukan dokter, tolonglah jangan hancurkan muka kita. Kita mengeluarkan uang di zaman di era yang susah cari uang ini ya, karena cari kerja aja susah. Kita jadi benar-benar ngumpulin uang buat mempercantik diri. Ini kalau kerja butuh juga penampilan ya, biar enak juga dilihat. Tapi kalau kayak gini kan muka jadi nggak pede. Ini sisa-sisanya masih ada, masih garis-garis. Sebelah sini juga masih bopeng-bopeng banyak. Dan sebulan sekali itu pun saya sudah melakukan treatment, tapi baru bekas-bekas merah dan hitamnya aja mungkin yang hilang ya ini, tapi masih ada sih ya kan. Selama setahun masih terus berusaha? Masih terus berusaha dan sangat sakit ya Mbak, menurut saya ini perjuangan banget mencari uang, memperbaiki wajah saya. Jadi saya sangat berharap nggak usah lah butuh saksi-saksi banyak kayak gitu. Lihat aja di grup yang saya share itu di IG, itu korbannya semua. Jadi cukup itu aja buat memberatkan beliau ini supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena di Samarinda tuh saya ada grup sekitar 6-7 orang yang mengeluh seperti ini. Iya, tapi mungkin mereka bukan seorang pengacara, jadi mungkin tidak punya keberanian. Apalagi ditahu Ria Beauty ini sudah memiliki sebuah aset dari pekerjaannya sehingga dia bisa membayar pengacara saat ini saya tahu. Jadi mungkin tidak ada yang berani maju kecuali saya sepertinya. Harapan saya satu aja Mbak, tolong Pak Polisi berikan keadilan buat kita dan pelajaran buat dokter tersebut agar nggak ada lagi nih dokter-dokter berikutnya yang berani berbuat seperti itu, yang merusak wajah perempuan Indonesia begitu. Ya, semoga tersangka ini juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum sesuai dengan apa yang itu telah harapan diperbuatnya. saya. Semoga bisa cepat terselesaikan. Mbak Laura Azani, terima kasih banyak telah bergabung di iNews Files. Sehat selalu Mbak Laura. Ria Agustina, dokter kecantikan palsu, bersama asistennya DN, ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember 2024 lalu. Praktik ilegal yang membahayakan kesehatan pasiennya ini berhasil dibongkar setelah sebelumnya polisi menyamar sebagai seorang pasien. Pada saat ditangkap, Ria Agustina dan asistennya DN sedang melakukan perawatan terhadap 7 pasien. Ria Agustina merupakan seorang sarjana perikanan yang tidak memiliki latar belakang medis. Selain itu, alat derma roller yang digunakan di Ria Beauty Clinic juga ternyata tidak memiliki izin edar. Beroperasi sejak 2017, Ria Beauty meraup omset hingga 200 juta rupiah per harinya. Dengan nilai per treatment mencapai 10 hingga 85 juta rupiah. Dan saat ini saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Dr. Muji Iswanti, dokter spesialis dermatologi dan venerologi sekaligus pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia.
Bung Uji, ini kasus klinik kecantikan ilegal dengan tersangka Ria Agustina sudah berjalan ternyata sejak 2017. Tanggapan dari ini seperti apa? Kenapa bisa sampai lolos? Iya. Karena betul-betul si Ibu R ini berpindah-pindah. Jadi dia tidak pernah menetap dalam waktu lama di satu tempat. Sehingga tidak terlacak oleh seluruh stakeholder, kepolisian, dinas kesehatan, ID, ataupun perhimpunan dokter kulit. Hal ini ketahuan sendiri oleh karena mungkin keinginan yang lebih luar biasa dari Ibu R ini untuk mendapatkan pasien lebih banyak dengan memposting, memviralkan tentang tindakannya. Nah, alhamdulillah dengan gerak sigap dari pihak kepolisian dan juga dari dinas setempat, dinas kesehatan tentu saja, sehingga dan juga koordinasi dengan ID setempat, sehingga si R ini bisa ditangkap lebih cepat. Oke, ini treatment yang dijalankan derma roller. Sebetulnya seberapa bahaya treatment ini jika dilakukan bukan oleh tenaga medis, dokter? Jadi derma roller ini merupakan tindakan yang sesuai aturan harus dilakukan oleh dokter dan khususnya dokter spesialis dermatologi dan venerologi estetika. Kenapa sampai harus dilaksanakan oleh dokter spesialis dermatovenerologi? Karena ada tahap-tahapnya. Berpakaian khusus, pakaian dokter atau pakaian ruang operasi atau ruang tindakan yang pertama. Yang kedua, ruang tindakannya itu harus steril. Ya, oleh karena ada perdarahan yang terjadi pada saat kita melakukan derma roller. Sebelum derma roller pun tidak semudah itu. Baju pasien ditutup dulu dengan bahan yang memang disposable, lalu kita pasangkan bandana untuk mencegah darahnya kemana-mana. Setelah itu kita mensterilisasi dengan menggunakan povidone iodin, lalu kita melakukan tindakan pun itu ada tahap-tahapnya ataupun ada kedalamannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Ibu R ini, luar biasa. Saya pun melihatnya sampai ngeri sendiri, waduh. Ingat ya, derma roller itu adalah microneedling yang manual, bukan yang otomatis seperti derma pen. Sehingga kedalaman pada saat kita menekan ataupun kita mendorong itu punya aturan sendiri, ada SOP-nya, sehingga bisa diyakini bahwa apabila tindakan ini dilakukan oleh orang yang tidak sekolah atau tidak melakukan pendidikan sebelum melakukan tindakan itu, bisa dibayangkan dia tidak memikirkan bahwa efek samping apa yang bisa terjadi pada pasien, sehingga wajah pasien bisa merah permanen atau rusak permanen, bahkan sampai mungkin malah memperberat sampai ke kanker kulit. Saya ada kutipan juga dari dokter juga, udah lama sih, dari Halodoc terkait derma roller itu dia membahas 2022, menyampaikan bahwa yang bisa melakukan derma roller itu nggak harus tenaga medis, tapi ahli kecantikan juga yang bukan bidang medis itu bisa melakukan. Berarti kan boleh dong. Gitu. Kalau terkait alat, belum ada hukum yang mengatur larangan atau memperbolehkan juga. Nah, kalau di dunia hukum, jika ada suatu tindakan atau perbuatan yang belum ada aturannya, belum ada hukumnya, itu belum bisa dibilang melanggar hukum. Banyak konsekuensinya jika dilakukan bukan oleh tenaga medis, tapi sayangnya juga dokter, ini alat-alat untuk derma roller juga diperjualbelikan secara online, bisa sekali diakses oleh masyarakat awam bukan oleh dokter spesialis bahkan. Tanggapan dari ini seperti apa dengan peredaran luas dari alat-alat untuk klinik kecantikan ilegal ini? Ya, jadi sebenarnya alat ini memang dijual bebas, bahkan di beberapa penjualan online ya, itu dijual bebas. Namun ingat, sesuatu alat yang dijual itu belum tentu kita bisa gunakan, atau dengan keberanian itu kita bisa gunakan apabila belum melalui pelatihan atau pendidikan khusus ya. Jadi contoh, ada mobil kontraktor, terus saya lihat, mobil kontraktor ini saya bisa beli ya, lalu saya jalankan, padahal tidak bisa saya jalankan, kan sama seperti itu. Yang mungkin dijual bebas itu bisa kita beli, tapi ingat, pada saat membeli itu kita pikirkan bahwa saya mesti berkonsultasi dulu ke dokter, dan apakah bisa derma roller itu bisa saya lakukan di rumah, mengingat infeksinya. Jadi diharapkan memang dari semua stakeholder ini bagaimana keamanan atau bagaimana kita melakukan evaluasi
dengan adanya kejadian ini. Bagaimana kita sebagai pasien, sayalah sebagai pasien atau masyarakat lebih aware tentang diri kita sendiri apabila ingin dikerjakan oleh seseorang yang tidak jelas tempat prakteknya di mana, lalu saya baru bertemu dengan dia, saya belum tahu dia riwayatnya bagaimana, seperti itu. Jadi memang dijual bebas, namun kenapa sampai aman? Karena memang efek sampingnya. Efek samping apabila cuma penggunaan sekali, efeknya merah. Nanti kita gunakan dalam waktu lama dan mungkin dengan kekuatan lah yang tidak sesuai dengan SOP atau berulang-ulang tanpa ada memberikan serum atau sesuatu bahan topikal yang aman untuk lukanya atau nyerinya, itu yang berbahaya buat pasien. Sampai saat ini kita belum ada laporan terkait korban yang melapor kepada kita, makanya dibuka posko pengaduan. Dan sampai sekarang juga saya monitor belum ada juga tuh. Karena kan harus ada korban dulu yang dirugikan. Ini yang dirugikan siapa dulu nih? Korban, negara, atau oknum kompetitor bisnis lainnya. Bagaimana kronologi penggerebekan klinik kecantikan abal-abal Ria Beauty? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Itu alatnya diperjualbelikan bebas itu di online shop itu. Yang dipertanyakan kok boleh diperjualbelikan bebas?